Nah, Lebaran udah selesai, kita semua udah balik lagi ke rutinitas biasa kan? Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya oleh-oleh terpenting dari Ramadan kemarin? Jawabannya tuh bukan cuma soal ketupat atau baju baru, tapi soal karakter. Karakter yang kita harap bisa kita bawa seumur hidup. Pertanyaan ini kayaknya kita semua ngerasain ya. Ramadan udah lewat, terus sekarang ngapain? Semangat ibadah yang kemarin rasanya membara, kok tiba-tiba mulai redup ya? Nah, energi spiritual yang udah kita kumpulin sebulan penuh ini, mau kita arahin kemana sekarang? Oke, mungkin disinilah kita perlu ubah cara pandang kita. Coba deh, jangan anggap Ramadan itu garis finish. Anggap aja Ramadan itu semacam training camp spiritual. Kawah Chandra di muka selama 30 hari. Jadi, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi justru sebuah sekolah intensif buat membentuk kebiasaan baik yang awet, yang nempel terus nggak cuma sebulan doang. Dan tujuan akhir dari semua latihan ini cuma satu kata, takwa. Nah, Ali bin Abi Thalib tuh ngejelasin takwa itu keren banget. Isinya ada 4 hal. Pertama, takut sama Allah. Tapi dalam artian hormat ya. Kedua, kita ngelakuin apa yang diperintahkan. Ketiga, kita ngerasa cukup sama apa yang kita punya. Dan yang keempat, selalu ingat dan siap-siap buat hari akhir. Inilah produk jadi yang mau dibentuk sama Ramadan. Biar gampang, perjalanan ini bisa kita pecah jadi 4 fase. Ada fase persiapan, fase latihan pas Ramadan, terus fase perayaan pas Lebaran, dan yang paling penting, fase setelah Ramadan. Yuk kita lihat satu-satu. Oke, fase pertama, persiapan. Di zaman sekarang yang semuanya serba online, persiapan buat Ramadan itu udah nggak cuma soal siap-siap nahan lapar dan haus saja loh. Ada medan perang baru yang justru lebih menantang, persiapan mental, dan yang nggak kalah penting, persiapan digital. Coba dilihat bedanya. Dulu tantangan kita ya fisik, lapar, haus. Simple. Tapi sekarang, wow, tantangannya jauh lebih halus, tapi bisa jadi lebih bahaya. Misalnya, godaan buat pamer ibadah di medsos biar dapat like. Gampangnya kita nyebar berita bohong alias hoax atau, yaitu, buang-buang waktu nge-scroll tanpa tujuan. Lanjut ke fase kedua, pas Ramadannya. Inilah momen latihannya. Anggap aja 30 hari itu kita lagi masuk sekolah khusus, sebuah madrasah, di mana kita benar-benar digembleng, terutama soal etika kita di dunia digital. Nah, panduannya apa? Ada hadis keren ini. Intinya, salah satu tanda baiknya iman seseorang itu adalah dia ninggalin hal-hal yang gak ada gunanya buat dia. Wah, ini relevan banget kan? Di tengah lautan informasi dan distraksi di timeline kita, kemampuan buat bilang, ini nggak penting, itu jadi salah satu ukuran kualitas iman kita. Biar kebayang segede apa tantangannya, coba lihat data ini. Rata-rata orang Indonesia itu habiskan 7 jam 38 menit di internet. Tiap hari. Dan dari situ, 3 jam lebih itu khusus buat main media sosial. Kebayang nggak? Waktu sebanyak itu, pertanyaannya simple. Kita pakai buat apa? Buat nambah pahala atau malah sebaliknya? Terus gimana dong caranya biar selamat? Gampang, ada 3 langkah praktis. 1. Tabayun. Cek dulu kebenarannya sebelum nge-share apapun, jangan asal forward. 2. Jadiin medsos kita itu ladang kebaikan. Share yang positif-positif aja. Dan 3, ini penting, sadar diri. Pasang alarm, batasi waktu main medsos, biar kita nggak kesedot dan lupa waktu. Nah, ini nih salah satu jebakan paling licin. Ria digital, alias pamer ibadah online. Tiap kali kita mau posting foto lagi ngaji atau bukti transfer sedekah, coba deh berhenti sejenak. Tanya ke hati, ini buat siapa ya? Buat Allah? Atau buat ngejar likes dan komen, Masya Allah? Karena ngeharapin pujian manusia itu bisa jadi syirik kecil, yang bahaya banget, bisa ngehapus pahala kita. Oke, setelah sebulan penuh digembleng, latihan fisik dan digital, barulah kita sampai ke fase ketiga, perayaan. Tapi, Idul Fitri ini bukan sekedar pesta dan makan-makan ya. Ini adalah momen buat merayakan kemenangan kita. Merayakan kita kembali ke fitrah, kembali suci. Terus gimana cara merayakan yang benar? Pertama, sederhana aja, nggak usah berlebihan. Kedua, manfaatin teknologi buat silaturahmi, video call sama keluarga yang jauh. Ketiga, jangan lupa kewajiban sosial kita, zakat fitrah. Dan yang paling penting, ini momen emas buat saling maaf-maafan dan benerin lagi hubungan yang mungkin sempat renggang. Dan sekarang, kita sampai di fase yang paling krusial, yang paling menentukan. Fase keempat. Training camp-nya udah selesai. Ujian sesungguhnya, ya sekarang ini. Pertanyaannya, gimana caranya biar semangat yang udah kita bangun sebulan ini nggak langsung padam? Gimana cara kita bawa api Ramadan ini ke 11 bulan ke depan?
Salah satu pengingat paling kuat yang bisa kita punya adalah menjadikan iman itu sebagai proyek keluarga. Coba bayangin deh, tujuan akhir keluarga kita itu bukan cuma soal punya rumah bagus atau anak sukses, tapi gimana caranya kita semua, sekeluarga, bisa lulus dan kumpul lagi bareng-bareng di surga. Wah, kalau mindsetnya begini, cara kita mendidik anak dan berinteraksi di rumah pasti jadi beda banget. Kuncinya apa? Satu kata, istiqomah. Atau gampangnya konsisten. Inilah mesin yang bikin semangat Ramadan kita tetap hidup. Bukan soal amalan yang heboh tapi cuma sekali, tapi soal amalan-amalan kecil yang kita lakuin setiap hari tanpa putus. Dan hadis ini benar-benar jadi penyemangat. Katanya, amalan yang paling Allah suka itu yang rutin, yang konsisten, walaupun cuma sedikit. Jadi, mendingan baca Quran 1 halaman tiap hari, daripada langsung 30 juz, tapi besoknya nggak pernah lagi. Mendingan sholat duha 2 rakaat tiap pagi, daripada 100 rakaat, tapi cuma sekali setahun. Kuncinya itu konsisten. Jadi intinya apa? Intinya adalah transformasi. Tujuannya bukan cuma melakukan kebaikan-kebaikan Ramadan seperti sabar atau dermawan. Bukan. Tapi tujuannya adalah untuk menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang dermawan. Kebiasaan itu harusnya jadi karakter kita yang nempel permanen. Nah, sebelum kita tutup, coba yuk kita renungin sebentar. Dari sekian banyak kebiasaan baik pas Ramadan kemarin, coba deh pilih satu aja. Cuma satu. Entah itu baca Quran tiap hari, sedekah subuh, atau sekedar nahan lisan dari ngomongin orang. Pilih satu dan berkomitmen buat jadiin itu kebiasaan permanen mulai hari ini. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten.